للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء محمد محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tawfaridu bihil qurabu
تسمعني رباه تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي تركت العبيد ما أنت تريد أريد لو ترضى عني جود مني ما لذاك مزيد تسمعني رباه تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي تركت العبيد ما أنت تريد أريد لو ترضى عني جود مني ما لذاك مزيد وصلا فيك أرجو رب العالمين أفلح من سينجو بالحب اليقين يعيش الحياة بنهج قويم يسير الصراط بنور عظيم بقرب نعيم تسمعني رباه تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي تركت العبيد ما أنت تريد أريد لو ترضى عني جود مني ما لذاك مزيد يا رب أنت سمى بالكاف الودود حاشا يا حبيبي ذبحي بالصدود إذا سدت قلبا أناجيك فيه وألفت سربا تآويت فيه فمن ذا شبيه الزم حبل الله من يستمسك يعصمه الله من يطلب مولاه لا يأنس لا يرضى بسواه قريب قريب والشارد عنه غريب ناداك حبيبي أدن عبدي من سواي طبيب تسمعني رباه تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي تركت العبيد ما أنت تريد أريد لو ترضى عني جود مني ما لذاك مزيد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta Madrasah Baitullah pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama kembali belajar dalam Madrasah Baitullah edisi ke-83. Sebelum kita mulai Madrasah Baitullah pada pagi hari ini, pertama-tama saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian untuk bisa mempersiapkan diri karena forum kita akan segera dimulai. Bisa mengganti namanya dengan namanya sendiri apabila ada yang masih mungkin namanya belum sesuai dengan nama diri, agar kita bisa saling kenal, agar kita bisa saling tahu satu sama lain, agar nanti jika di sesi diskusi bertanya, kita bisa tahu siapa nama gerangan yang bertanya. Kemudian bagi Bapak Ibu teman-teman semua yang memungkinkan dan bisa untuk menyalakan kameranya, dipersilahkan untuk menyalakan kameranya agar nanti kita bisa saling tahu dan saling makin semangat gitu. Di sini nanti saya di dalam menyampaikan materinya karena dapat melihat wajah Bapak Ibu sekalian dari jauh, dari rumah masing-masing, dari Zoom masing-masing.
Baik, sebelum kita mulai, kepada teman-teman semua, Bapak Ibu jamaah semua, silahkan untuk mengisi link presensi terlebih dahulu yang sudah kami sediakan di kolom chat. Silahkan diisi terlebih dahulu. Baik, tidak apa-apa jika tidak bisa menyalakan kamera. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau begitu kita mulai terlebih dahulu. Siapkan kembali diri, siapkan kembali alat tulisnya, siapkan kembali fokusnya untuk menyimak Madrasah Baitullah ke-83 ini dengan tema 93. lapangkan hatimu karena hidup tak selalu sesuai rencanamu yang akan langsung diisi oleh Ustadz Saidi Takaryawan. Baik, saya mulai kembali teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Hamdan wa syukronillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian, peserta Madrasah Baitullah yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Mari bersama-sama kita memulai kajian pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini sudah bersama kita ada pembicara pada pagi hari ini, Ustadz Saidi Takaryawan. Selamat pagi Ustadz, bagaimana kabarnya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Bang Div. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai acaranya. Kita serahkan sepenuhnya kepada Ustadz Saidi Takaryawan. Padanya dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala amri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayah, bunda, ikhwan dan akhwat, sahabatku semuanya dimanapun Anda berada, berbahagia sekali kita bisa kembali bertemu di dalam Madrasah Baitullah. Ini majelis ke-93 ya, Bang Div tadi keliru menyebut 83 ya. Ini majelis ke-93 Madrasah Baitullah kita. Yang pertama, saya baik atas nama pribadi maupun manajemen Wonderful Haji Umroh mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada ayah bunda semuanya, sahabat-sahabatku semuanya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kullu amin wa antum bi khair. Minal a'idina wal faizin. Mudah-mudahan Ramadan yang telah kita lalui bersama, amal-amal kita diterima Allah SWT sebagai amal yang akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita kelak di hari akhir dan menjadi penghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita yang telah kita perbuat selama ini. Dan mudah-mudahan Amin, kita Allahumma semuanya amin. dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang dalam Amin sebaik-baik Allahumma kondisi. Amin, Allahumma amin. Ya Amin, Rabbal Allahumma Alamin. amin. Yang kedua, saya juga mengucapkan selamat untuk sahabat semuanya, ayah bunda yang mungkin sekarang ini sedang menjalankan puasa sunnah 6 hari Insyaallah. bulan Syawal ya. Mudah-mudahan puasa Syawal yang disambungkan dengan Ramadan ini 6 hari di bulan Syawal akan benar-benar bisa menambah kesempurnaan pahala ibadah Ramadan yang telah kita Amin amin lakukan, Allahumma yang amin. digambarkan seakan-akan kita melaksanakan puasa selama setahun. Mudah-mudahan Allah berikan pahala berlimpah atas Amin. puasa sunnah 6 hari yang dilakukan oleh Amin kita Allahumma semuanya. amin. Insyaallah. Pada kesempatan pagi hari ini mengawali Madrasah Baitullah setelah kemarin kita sempat libur akhir Ramadan dan awal Lebaran ya. Kita sekali off pada pekan kemarin. Pagi hari ini kita kembali untuk mengaji dan sahabat sekalian, tema yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah
lapangkan hatimu karena hidup tak selalu sesuai rencanamu. Nah, sahabat sekalian, saya ingin mengawali kajian pagi hari ini dengan beberapa kisah. Pertama kali adalah kisah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Nah, kisah yang pertama saya angkat adalah kisah dalam Perang Badar. Boleh diklik materinya. Sahabat sekalian, kita ingat kisah di dalam Perang Badar itu kondisi yang menceritakan kepada kita bahwa apa yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga tidak selalu sesuai dengan apa yang beliau rencanakan. Nabi punya rencana, tetapi ternyata yang terjadi tidak seperti yang telah direncanakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi pelajaran pentingnya adalah bahwa jangankan kita manusia biasa, sedangkan Nabi yang itu jelas manusia pilihan, yang itu jelas kekasihnya Allah SWT, Nabi Muhammad SAW, adalah orang yang sangat dekat dengan Allah SWT, yang dipuji-puji oleh Allah SWT di dalam banyak ayat Quran. Beliau juga manusia biasa, di mana sebagai manusia biasa itu beliau tidak bisa memastikan bahwa apa yang beliau kehendaki itu sesuai dengan apa yang apa yang terjadi kemudian. Misalnya beliau ingin agar pamannya Abu Thalib itu masuk Islam, tapi ternyata sampai akhir hayatnya Abu Thalib tidak masuk Islam. Artinya Nabi punya keinginan dan ternyata keinginan Nabi juga tidak selalu terpenuhi. Sebagaimana pula di dalam kisah Perang Badar ini, Nabi punya rencana. Apa rencananya? Pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar bersama dengan para sahabat dari Madinah, dan harapannya adalah menghadang kafilah dagang Abu Sufyan. Jadi ini kafilah dagang. Bapak Ibu bisa bayangkan kafilah dagang itu kalaupun bawa senjata itu hanya senjata seperlunya, bukan persenjataan perang. Kemudian jumlahnya juga pasti tidak banyak karena hanya kafilah dagang. Nah, dengan berharap bahwa bisa mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan itu, nanti kaum muslimin akan mengambil harta dari Abu Sufyan sebagai harta rampasan terhadap yang dijadikan sebagai pengganti dari seluruh hartanya kaum muslimin yang ditinggalkan hijrah ke Madinah. Nah, kita tahu kalau dalam konteks peperangan itu ada ghanimah yang diperbolehkan untuk diambil. Nah, pada waktu itu yang dibayangkan adalah bahwa mereka kaum muslimin akan mengambil hartanya musuh. Ini konteks fikih pada zaman itu ya, jangan dibawa ke zaman sekarang. Tentu konteksnya berbeda. Jadi pahami fikih pada saat itu bahwa memang kaum muslimin dibolehkan untuk mengambil harta rampasan perang pada saat kaum muslimin sudah hijrah ke Madinah dengan meninggalkan semua harta, rumah, perniagaan semuanya ditinggalkan, dan kemudian melintaslah tersebar berita kafilah dagangnya Abu Sufyan. Ini kesempatan, kita cegat saja dan kita ambil hartanya. Nah, karena yang dihadapi hanyalah kafilah dagang kecil, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat juga hanya membawa senjata seadanya. Jaga-jaga kalau ternyata nanti yang dicegat ini melawan, dan oleh karena itu terjadi peperangan kecil gitu, karena jumlah kafilah dagang yang tidak seberapa dihadapi juga dengan jumlah kaum muslimin yang juga tidak seberapa. Itu rencananya. Yang kebayang oleh mereka adalah nanti mereka berhasil mencegat kafilah dagang Abu Sufyan dan membawa pulang ke Madinah harta rampasan perangnya itu. Tapi ternyata Allah punya kehendak lain, Allah punya rencana lain. Justru Allah mentakdirkan agar pasukan muslim yang kecil ini bertemu dengan pasukan orang-orang Quraisy yang syirik itu dalam jumlah yang banyak. Jadi akhirnya yang dihadapi oleh kaum muslimin itu bukanlah kafilah dagang Abu Sufyan, karena tersebar berita bahwa kaum muslimin bersiap-siap untuk berperang, maka akhirnya disiapkanlah pasukan perang dalam jumlah yang besar dari orang-orang Quraisy itu. Maka akhirnya kita tahu dalam sejarah kaum muslimin jumlahnya 300-an orang ya. Kalau jumlah ini wajar jika para ahli sejarah
ahli sirah berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 317, tapi angka ini bukan angka yang sakral ya, karena ini adalah angka perkiraan jumlah pada waktu itu. Diperkirakan jumlah kaum muslimin waktu itu 313 atau 317, jadi tidak masalah ya jumlahnya. Tapi bahwa itu kurang lebihnya adalah sepertiga dari pasukan kafir Quraisy yang kemudian dihadapinya. Jadi yang semula dibayangkan adalah sekelompok kecil dari kafilah dagangnya Abu Sufyan, ternyata yang dihadapi adalah kelompok besar yang jumlahnya 3 kali lipat dari jumlah kaum muslimin yang telah berangkat dari Madinah itu. Next, kisah ini kemudian diberikan oleh Allah SWT di dalam Quran untuk menceritakan bagaimana situasi yang mereka hadapi. Jadi di dalam Quran surat Al-Anfal ayat yang ke-7. Wa'id yaidukumullahu ihdat ta'ifataini. Ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari 2 golongan yang kamu hadapi adalah untukmu. Tapi yang ternyata yang diinginkan oleh kaum muslimin, Allah tahu bahwa yang diinginkan itu adalah golongan yang disebut ghairu dzati syaukah. Golongan yang lemah, yang tidak punya kekuatan gitu. Padahal wa yuridullahu ayyuhiqal haqqa bi kalimatihi wa yaqta'ada bil kafirin. Tapi Allah mengendaki bahwa Allah melalui peristiwa itu ingin liyuhiqal haqqa. Allah ingin membenarkan yang benar, menunjukkan inilah agama Allah yang hak, yang benar, dan memusnahkan orang-orang kafir itu melalui pasukan yang kecil. Nah, ayah bunda sekalian, perhatikan di sini, meskipun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia sempurna di muka bumi ini, manusia terbaik yang Allah ciptakan untuk seluruh umat manusia dari awal sampai akhir zaman nanti, tetapi beliau juga adalah manusia biasa yang di dalam surah Al-Kahfi Allah SWT menyatakan kul innama ana basyarun mislukum. Katakanlah wahai Muhammad, innama ana basyar. Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa, mislukum seperti kalian semuanya. Bedanya adalah yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Beda antara Nabi dengan kita semuanya, manusia pada umumnya adalah kalau beliau diberikan wahyu, kalau kita tidak. Itu bedanya. Tapi bahwa sisi kemanusiaan ini sama, bahwa Nabi punya rencana dan tidak selalu yang terjadi sesuai dengan rencana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ingin bertemu dengan pasukan yang kecil, tapi Allah ingin mereka bertemu pasukan yang besar. Nabi ingin mereka merampas harta yang sedikit yang dibawa oleh kafilah dagang Abu Sufyan, tapi Allah ingin memberikan kaum muslimin harta rampasan yang lebih banyak. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, Nabi juga punya rencana dan apa yang direncanakan oleh Nabi tidak selalu menjadi kenyataan. Nabi juga punya keinginan, tetapi tidak semua yang diinginkan oleh Nabi menjadi kenyataan. Ini pelajaran penting bagi kita semuanya bahwa Nabi yang jelas-jelas kualitas manusia terbaik saja, rencananya tidak selalu menjadi kenyataan. Nah, oleh karena itulah ini menjadi pelajaran penting bagi kita semuanya bahwa apa-apa yang kita rencanakan belum tentu akan menjadi kenyataan dalam kehidupan keseharian kita. Manusia hanya bisa merencanakan, tetapi rencana Allah yang pasti akan terjadi dan terlaksana untuk kita semuanya. Kisah kedua adalah kisah Perjanjian Hudaybiyah. Next, klik lagi. Kita ingat kisah Perjanjian Hudaybiyah adalah salah satu contoh dari kejadian-kejadian di zaman Nabi, di mana apa yang Nabi rencanakan tidak selalu menjadi kenyataan. Pada tahun ke-6 Hijriah, bulan Zulqa'dah, Nabi ingin melaksanakan umrah. Jumlah rombongan waktu itu banyak, ya 1.400 orang. Jadi Masya Allah, ini kalau dibandingkan dengan pada saat Perang Badar ya, Perang Badar kaum muslimin hanya 300-an orang, sementara pada saat setelah tahun ke-6, kalau Perang Badar tahun ke-2 Hijriah, maka Perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6, jadi selisih 4 tahun, yang mau berangkat umrah waktu itu 1.400 sahabat. Banyak ya. Jadi kalau
para sahabat yang pernah umroh bersama saya, rombongan kita kecil-kecil ya, kita hanya berangkat 30 orang, 40 orang, 50 orang gitu ya. Di zaman Nabi itu 1.400 orang yang mau berangkat umroh dari Madinah menuju Makkah. Tetapi begitu kaum musyrik Quraisy itu mendengar kabar bahwa Nabi dan para sahabat akan masuk ke kota Mekah, mereka tidak suka. Jadi mereka tidak ingin terusik karena selama ini mereka merasa sudah bisa mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah. Jadi akhirnya Nabi dan para sahabat ini hijrah ke Madinah. Bagi mereka pengusiran Nabi dan para sahabat itu adalah sebuah kemenangan karena berhasil mengusir Nabi dan para sahabat yang selama ini dianggap mengganggu mereka. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kembali ke kota Mekah, maka mereka tidak mau Nabi dan para sahabat itu masuk ke kota Mekah. Dia halang-halangilah dengan berbagai macam cara ya sampai akhirnya terakhirnya terhalang di Hudaybiyah. Nah, jadi ketika rombongan Nabi ini nggak bisa masuk ke kota Mekah, terhalang di Hudaybiyah, akhirnya disitulah terjadi negosiasi-negosiasi. Misalnya orang Quraisy mengutus Budel bin Warqa bersama dengan orang-orang Banu Khuza'ah, di mana Banu Khuza'ah ini adalah satu Banu yang dekat dengan kekerabatan Nabi SAW, sehingga diharapkan bisa melunakkan. Intinya Budel bin Warqa ini mengatakan bahwa pemimpin-pemimpin Quraisy tidak menghendaki kalian masuk ke kota Mekah, maka pulanglah kalian ke Madinah karena kami tidak ingin, pemuka-pemuka kami tidak ingin kalian itu masuk ke kota Mekah. Lalu Nabi SAW sudah menjelaskan, maksud kami adalah umroh. Setelah kami hijrah, kemudian kami sudah tidak bisa leluasa lagi untuk tawaf, kami tidak bisa lagi leluasa untuk menjalankan umroh, maka setelah tahun ke-6 inilah kemudian kami ingin menjalankan umroh. Jadi kami tidak ingin berperang, kami tidak ingin melakukan peperangan di sana, kami hanya ingin umroh, tapi itu pun tidak diperbolehkan. Maka ketika terhalang setelah ada utusan itu dan ternyata utusan dari Quraisy juga sudah menjelaskan apa yang disampaikan oleh Nabi tapi tidak diterima oleh pemuka Quraisy, akhirnya Nabi mengutus seorang sahabat Khiros bin Umayyah al-Khuzai untuk mendatangi kaum Quraisy dengan menunggangi kuda onta beliau yang bernama As-Sa'lab. Dan ternyata orang-orang Quraisy ini malah membunuh untanya Nabi sallallahu alaihi wasallam As-Sa'lab itu, bahkan ingin membunuh Al-Khuzai. Ini karena dari suku Al-Khuza'ah yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu yang datang adalah dari suku mereka, Khirosh yang datang, maka ketika mau dibunuh segera diingatkan itu dari kaum kita sendiri, jangan dibunuh. Akhirnya nggak dibunuh, Khirosh bisa kembali pulang ke Nabi di Hudaybiyah dan kemudian Nabi gantian mengutus Umar. Umar diutus untuk menjadi negosiator. Dan perhatikan sikapnya Umar. Umar bukan menolak ya. Umar tidak mungkin menolak perintah Nabi SAW. Tapi kemudian Umar memberikan pertimbangan kepada Nabi SAW bahwa kalau yang datang Umar, orang tahu Umar ini adalah panglima perang. Jadi kalau nanti Umar itu yang datang pasti diapresiasi sebagai perang. Dan oleh karena itu akan terjadi peperangan. Sudah begitu Umar juga orang yang tidak bisa ditantang. Jika nanti di sana ternyata Umar ditantang, dia tantang perang, pasti Umar juga melayani peperangan mereka. Jadi kalau begitu tujuan Nabi negosiasi tidak akan tercapai, ya, karena Umar tipenya bukan tipe negosiator gitu. Nah alasan ini diterima oleh Nabi SAW. Oh masuk akal gitu ya. Dan akhirnya kemudian Nabi mengutus Utsman bin Affan untuk melakukan negosiasi. Nah perhatikan para sahabat sekalian, pelajaran pentingnya apa? Bahwa Nabi SAW punya rencana. Rencananya adalah untuk umroh. Dan ternyata terhalang di Hudaybiyah. Lalu Nabi tidak menyerah. Yang kemudian beliau lakukan adalah melakukan negosiasi-negosiasi. Tetap bersikukuh untuk umroh. Meskipun terhalang, disuruh pulang, beliau nggak mau pulang. Beliau tetap bertahan di Hudaybiyah. Tidak menyerah gitu. Jadi bukan begitu mau masuk nggak boleh terus langsung pulang. Bukan begitu. Bertahan dulu, negosiasi dulu. Sampai akhirnya beliau mengutus, paling tidak di sini ada Khiros yang diutus tapi justru disikapi dengan permusuhan, dibunuh untanya Nabi SAW. Dan kemudian Nabi akhirnya mengutus Utsman bin Affan karena ketika hendak mengutus Umar, Umar memberikan pertimbangan yang masuk akal. Nah begitu Utsman diutus, lama sekali Umar ini
Utsman ini nggak pulang-pulang, nggak kembali-kembali. Jadi waktu itu tentu saja Utsman belum membawa handphone, tidak ada Sherlock ya, tidak ada Utsman bawa pesan WhatsApp ya, tidak ada gitu ya, nggak ada medsos gitu, sehingga tidak tahu keberadaan Utsman itu bagaimana. Apakah Utsman masih hidup ataukah sudah dibunuh, sebagaimana ontanya Nabi SAW pun dibunuh oleh mereka. Nah, eh, ada kabar gitu bahwa Utsman itu dibunuh karena saking lamanya nggak kembali-kembali itu, sampai akhirnya kemudian terjadilah Bayatul Ridwan, perjanjian yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat bahwa mereka tidak akan pulang ke Madinah. Kalau betul Utsman itu dibunuh, maka mereka akan mengadakan peperangan gitu. Dan ternyata Utsman tidak dibunuh, Utsman kembali, dan pada akhirnya kemudian terjadilah peristiwa perjanjian Hudaybiyah itu. Next. Nah, sahabat sekalian, kita tahu perjanjian Hudaybiyah itu peristiwa yang sangat penting dan sekaligus menegangkan dalam kehidupan masyarakat muslim pada waktu itu. Betapa tidak? Karena 1.400 pasukan ini yang jumlah mereka sudah besar ya, dan seandainya disuruh berperang pun mereka akan sanggup berperang, akan mau berperang gitu ya. Ternyata disuruh pulang, tidak jadi umrah, tidak berperang, dan disuruh pulang. Itu mereka merasa kalah oleh strateginya orang-orang Quraisy. Jadi kita tahu bahwa di antara perjanjian-perjanjian ini itu dianggap poin-poinnya merugikan kepentingan umat Islam. Maka kita tahu sikap kecewa yang dialami oleh para sahabat pada waktu itu. Ini manusiawi. Mereka kecewa karena sudah siap-siap pengen umroh, ternyata nggak bisa masuk Mekah. Rindu pengen masuk ke kampung halaman. Bapak Ibu bayangkan ya, setelah hijrah, kemudian baru tahun ke-6 mereka pengen kembali ke Mekah, ini kampung halaman mereka, kayak kita mudik sekarang ini. Nggak boleh mudik ke kampung halaman. Itu kan andai kita melihat satu bagian saja, yaitu peristiwa mudik. Mau mudik ke kampung halaman nggak boleh, jengkel nggak itu? Kita sudah mau dekat ya, kalau misalnya saya kampung halaman saya tinggal di Jogja, tanah kelahiran saya itu di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Lalu saya sudah berjalan dari Jogja itu menuju Solo untuk menuju ke Karanganyar itu. Bahkan sudah lewat dari Solo, sudah dekat dengan Karanganyar. Tetapi kemudian saya dihalangi, nggak boleh pulang kampung, kira-kira gitu. Itu pasti jengkel banget karena saya sudah punya niatan untuk pulang kampung. Dan sudah sekian lama aku nggak pulang kampung, sudah sekian lama aku tidak melihat kampung halamanku. Lalu nggak boleh, itu satu peristiwa. Peristiwa keduanya, kita pengen umroh. Kita itu sudah lama tidak umroh. Semenjak kita hijrah, maka kemudian kita belum melaksanakan tawaf. Padahal dulu mereka bisa dikatakan waktu di Mekah itu ya, mau tiap hari tawaf itu bisa gitu. Kita sudah tidak lama ya, kita sudah lama tidak melakukan tawaf gitu. Lalu ini kita mau tawaf aja nggak boleh gitu. Itu jengkel banget kan. Jadi akhirnya kalau kita perhatikan, kemudian menumpuk-numpuk, ditambah lagi bahwa yang ketiga adalah isi dari poin-poin perjanjian yang dibuat oleh orang-orang kafir Quraisy itu bagi para sahabat kurang ajar banget gitu. Bagi Umar bin Khattab ini penghinaan banget gitu. Kita dihina, kita direndahkan sedemikian, dan kenapa kita diam saja? Kata Umar ya, kenapa kita diam saja? Maka Umar kasak-kusuk bertanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, sebelum ke Abu Bakar dia tanya langsung kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah kamu itu Rasulullah gitu? Jadi bukannya Umar itu meragukan, tapi kemudian kamu itu kan Rasul gitu. Kamu itu Rasul, utusan Allah, kamu punya rencana mau masuk ke kota Mekah untuk tawaf di sana, untuk umroh di sana, dan ternyata kamu nggak boleh, dan kemudian kamu menyerah gitu aja. Bagaimana mungkin kamu yang Rasul Allah itu, kamu secepat ini menyerah gitu. Dan ketika Nabi menegaskan, ya aku adalah Rasulullah, Umar masih emosi dan dia tanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, bukankah dia ini Rasulullah gitu? Iya ya, dia Rasulullah gitu. Lalu kenapa kita bersedia untuk direndahkan begini gitu? Dan kita tahu bahwa ketika Nabi SAW memerintahkan 3 poin kepada para sahabat, tidak satu pun yang menjalankannya. Betapa berat kekecewaan mereka. Jadi kecewa karena rencana tidak bisa berjalan itu manusiawi.
para sahabat pun kecewa karena rencananya tidak sesuai dengan apa yang terjadi kemudian. Jadi yang terjadi tidak sesuai dengan rencana mereka. Harapan mereka tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Kecewa. Jadi kecewa itu manusiawi. Tetapi Allah selalu punya rencana yang lebih baik daripada rencana-rencana manusia. Sekecewa apapun, tapi begitu ternyata itu adalah skenario yang memang sudah Allah kendaki bagi mereka, maka akhirnya mereka pun bisa menerima bahwa Rasulullah SAW itu menyuruh mereka untuk pulang. Intinya pulang ke Madinah. Berat mereka untuk pulang ke Madinah itu. Nabi mengatakan, lepaskan pakaian ihram kalian, gunting rambut kalian, tahalul maksudnya ya, belum sempat umroh tapi sudah tahalul. Dan sembelih hewan 9 kalian. Jadi 3 yang diperintahkan oleh Nabi, tidak satupun sahabat menjalankannya. Lalu dalam situasi itu kita ingat ada peristiwa yang sangat penting, yaitu ketika Nabi masuk ke tendanya Ummu Salamah, salah satu istri yang ikut di dalam perjalanan tersebut. Dan Ummu Salamah memberikan inspirasi yang cetar, luar biasa. Nabi begitu mendengarkan dari Ummu Salamah itu langsung keluar lagi. Yang dikatakan Ummu Salamah sederhana, ya Rasulullah, kalau kamu ingin para sahabat itu menjalankan perintahmu, maka keluarlah dari tenda ini, lakukan sendiri apa yang kamu perintahkan, dan kamu tidak perlu lagi mengulang perintahmu. Maka Nabi pun keluar, dan langsung Nabi melepas pakaian ihram di depan para sahabat, Nabi menggunting rambut, Nabi nyembelih hewan, sembelihan, dan akhirnya kemudian seluruh para sahabat pun mengikuti itu, dan akhirnya mereka pulang kembali ke Madinah. Perhatikan pada peristiwa Perang Badar yang pertama kita ceritakan tadi, apa yang tidak sesuai rencana ternyata justru menjadi peristiwa besar yang itu mengguncangkan orang-orang Quraisy, bahwa ternyata jumlah mereka yang banyak berhasil dikalahkan oleh pasukan Islam yang jumlahnya cuma sedikit. Itu memukul mental mereka. Kemenangan di pihak kaum muslimin. Pada peristiwa Perang Badar, pada poin-poin perjanjian yang dianggap merugikan umat Islam itu, ternyata Allah berikan kemenangan, berbagai hikmah kemenangan akibat dari perjanjian Hudaybiyah itu. Dan pada akhirnya kemudian yang terjadi adalah kaum muslimin itu semakin kokoh. Dan kita ingat ketika Fathu Makkah, jumlah mereka tidak lagi 1.400 tapi 10.000 umat Islam dalam peristiwa Fathu Makkah. Nah, inilah contoh bahwa di zaman Nabi SAW pun ya tidak seluruh keinginan Nabi itu bisa terpenuhi. Hidup ternyata tidak selalu seperti yang kita inginkan. Karena Allah punya rencana, kita punya rencana, tetapi sepanjang kita sudah mengupayakan dengan baik, dan ternyata yang terjadi bukan rencana kita, yakinlah itu adalah rencana Allah yang sedang berlaku pada kita, maka kita berhusnudzon kepada Allah SWT. Next, saya ingin cerita, ini pernah saya sampaikan, next, klik lagi. Pernah saya sampaikan pada kira-kira tahun lalu ya. Ramadan tahun lalu saya pernah menyampaikan cerita ini di forum Madrasah Baitullah ini, dan ini izinkan saya mengulang cerita yang pernah saya bawakan tahun lalu itu. Ini sebetulnya bukan kisahnya Abdullah bin Mubarak, bukan kisahnya Ibnu Mubarak, tapi kisahnya Ali bin Al-Muwafaq, seorang tukang sul sepatu. Ingat ya kisah ini. Jadi Abdullah bin Mubarak, Ibnu Mubarak ini beliau seorang ulama besar tengah menunaikan ibadah haji. Ketika lagi haji itu beliau tidur di Masjidil Haram, beliau bermimpi. Di dalam mimpinya beliau mendengar 2 malaikat yang sedang ngobrol. Dan mimpinya ulama ya. Ulama ini bermimpi ada 2 malaikat sedang bercakap-cakap. Berapa banyak orang berhaji tahun ini? Ujar malaikat yang pertama. 600.000 kata malaikat kedua. Berapa di antara mereka yang hajinya diterima? Tidak ada yang diterima, jawab malaikat kedua. Tetapi ada seorang laki-laki tukang sul sepatu dari Damaskus, yang bernama Ali bin Al-Muwafaq. Dia tidak hadir haji, tetapi Allah Ta'ala menulis baginya pahala haji yang sempurna. Allah juga menerima pahala haji semua manusia berkat dia. Nah, ini mimpinya Ibnu Mubarak ya. Dalam mimpi, dia mendengar malaikat ngobrol, dan begitu bangun, dia ingat cerita ini. Next, klik lagi. Jadi begitu dia bangun, dia ingat ada seorang bernama Ali bin Al-Muwafaq yang tidak berangkat haji, tapi pahalanya diberikan pahala haji yang sempurna, bahkan menyebabkan orang-orang lain hajinya diterima. Jadi
begitu dia bangun dari tidur, wah aku harus ke Damsyik, aku harus ketemu dengan Ali bin Al-Muwaffaq. Apa sih yang amalnya dia sehingga dia itu bisa menyebabkan amalan 600.000 orang yang semula ditolak Allah itu jadi diterima amal hajinya itu. Akhirnya dia bergegas datang ke Damsyik setelah selesai prosesi haji. Dan dia mencari seorang tukang sol sepatu di kota Damsyik bernama Ali bin Al-Muwaffaq. Ketemulah berkat pertolongan orang-orang di sana, ditunjukkan. Begitu ketemu, dia tanya, siapa nama kamu? Namaku Ali bin Al-Muwaffaq. Next, klik lagi. Jadi dengan mudah dia bisa menemukan Ali. Apa pekerjaanmu selama ini? Aku tukang sol sepatu. Pekerjaanku memperbaiki sepatu yang rusak. Lalu Ibnu Mubarak kenalkan aku Ibnu Mubarak. Nah, kaget Ali bin Al-Muwaffaq itu ya, karena nama Ibnu Mubarak itu tidak asing baginya. Dia tahu itu nama besar, seorang ulama besar gitu. Meskipun dia nggak pernah ketemu dan tidak ngelihat wajahnya karena tidak ada foto-foto pada waktu itu ya, nggak ada medsos pada waktu itu. Jadi dia hanya kenal nama ini, sering disebut namanya oleh orang-orang yang mengajarkan Islam, tetapi si Ali ini termasuk yang belum pernah ketemu dengan Ibnu Mubarak. Dia tahu ini guru yang hebat itu. Maka dia kaget. Ya Syekh, apa keperluanmu datang ke rumahku? Maksudnya, kamu itu orang hebat, kenapa datang ke rumahku gitu ya? Lalu akhirnya Ibnu Mubarak menceritakan mimpinya itu. Mimpi waktu haji diceritakan semuanya. Dan kata Ibnu Mubarak, aku sangat ingin tahu apa amalmu. Sehingga dalam mimpiku malaikat mengatakan bahwa amal jamaah haji yang 600.000 orang semula nggak diterima itu, akhirnya diterima Allah gara-gara amalmu gitu. Next, klik lagi. Dan akhirnya Ali bin Al-Muwaffaq bercerita, selama 30 tahun aku sangat ingin mendatangi Ka'bah untuk berhaji. Perhatikan, ini adalah rencana ya. Manusia punya rencana. Dalam hal ini, Ali bin Al-Muwaffaq, seorang tukang sul sepatu di kota Damsyik, sudah 30 tahun merencanakan untuk berangkat haji dengan jalan menabung. Aku mengumpulkan uang sedikit demi sedikit dari upahku selama menjadi tukang sul. Hingga tabunganku mencapai 350 dirham. Aku ingin berhaji, namun masih kurang. Aku bermaksud menggenapkan perbekalan menjadi 400 dirham. Dia punya target. Jadi rencana dia, kalau uangnya sudah terkumpul 400 dirham, maka itu cukup baginya untuk berangkat haji. Tapi ternyata 30 tahun bekerja sebagai tukang sul sepatu, baru bisa mengumpulkan 350 dirham. Dia sudah sangat ingin berangkat haji itu, tapi belum cukup karena targetnya dia 400 dirham. Aku berkata pada diriku sendiri, sabarlah barangkali tahun ini aku bisa mendapatkan 50 dirham hingga genap 400 dirham untuk menunaikan haji. Nah, jadi ini rencana dia ya, perhatikan. Manusia punya rencana. Ali bin Al-Muwaffaq punya rencana. Dan dia sudah berdoa kepada Allah, dia sudah menabung, dia menyisihkan penghasilan dia dari tukang sul sepatu itu selama 30 tahun agar mencapai 400 dirham, dan ternyata 30 tahun berlalu baru bisa mencapai 350 dirham. Di saat yang sama istriku tengah hamil. Suatu hari ia mencium aroma masakan dari tetangga sebelah. Ia mengidamkan, ini ngidam, bahasa Jawanya ngidam. Jadi ngidam itu perempuan hamil dan dia ingin sesuatu dan dia merasa harus dipenuhi gitu. Itu ngidam. Ternyata peristiwa ngidam itu sejak zaman dulu sudah ada gitu ya, bukan hanya zaman kita sekarang gitu. Lalu istrinya itu ketika suaminya pulang mengatakan, aku tadi mencium aroma masakan yang sangat enak dari rumah tetangga. Aku sangat ingin mencicipinya. Tolonglah kamu untuk memintakan sedikit saja karena aku ngidam makanan itu gitu. Lalu akhirnya Ali bin Al-Muwaffaq mendatangi rumah tetangga, mengetuk pintu tetangga itu dan menyatakan bahwa istri saya hamil, dia ngidam karena mencium aroma masakan yang tadi kalian masak. Tolong saya diberi sedikit saja untuk saya berikan kepada istri saya. Next, klik lagi. Ternyata pemilik rumah itu adalah seorang janda yang sudah tidak punya suami dan dia hidup dengan anak-anaknya yang masih kecil, yang di rumah itu tidak ada makanan apa-apa. Setelah diberitahu bahwa maksud kedatangan Ali bin Al-Muwaffaq adalah untuk minta makanan yang tadi dimasak, perempuan ini menangis. Dia mengatakan, wahai saudaraku, aku punya anak-anak yang masih kecil. Beberapa hari ini mereka belum mendapatkan makanan. Ketika aku masuk ke sebuah reruntuhan bangunan, aku menemukan bangkai keledai. Aku mengambil sebagian dagingnya, itulah yang ada dalam periukku sekarang.
maka daging ini halal bagi kami, tetapi haram bagi kalian. Janda ini nggak punya apa-apa. Sudah berhari-hari anaknya yang masih kecil itu menangis-nangis karena tidak ada makanan. Saking sedihnya ibu ini nggak punya makanan apa-apa, dia cari-cari apa yang bisa dimakan dan akhirnya menemukan keledai yang sudah mati. Jadi yang dimaksud dengan bangkai keledai itu jangan membayangkan ini bangkai sudah busuk, sudah rusak, bukan begitu. Jadi binatang yang mati itu namanya bangkai. Jadi ini tentu binatang yang matinya belum lama gitu ya. Sudah mati sehingga tidak sempat disembelih, lah itu yang namanya bangkai. Diambil sebagian, dimasak untuk anaknya. Begitu aroma masakannya itu sampai ke rumahnya Ali bin Al-Muwaffaq, pengen istrinya karena ngidam. Dan kemudian Ali datang untuk meminta sedikit. Nah, setelah mendengar itu, kagetlah Ali bin Al-Muwaffaq. Sejak mendengar itu, hatiku terguncang sedih. Kira-kira begitu kondisi janda ini yang sangat mengenaskan. Sampai aku tetangganya tidak tahu bahwa ada tetangga semiskin ini yang anaknya berhari-hari tidak makan. Itu sangat menyentuh perasaannya. Aku sangat iba kepada mereka. Aku pun pulang dan mengambil tabungan hajiku sejumlah 350 dirham. Aku bawa kepada perempuan janda itu dan kuberikan untuk nafkah dirinya dan anak-anaknya. Ayah bunda sekalian, perhatikan. 350 dirham ini itu bukanlah uang yang sedikit. Karena itu uang yang dikumpulkan dari 30 tahun bekerja sebagai tukang sol sepatu. Tiap hari dia mengumpulkan uang sedikit demi sedikit, tujuannya satu, untuk haji. Itu rencana dia. Ali Al-Muwaffaq sudah punya rencana haji. Dia mengumpulkan uang tiap harinya dari hasil pekerjaan sebagai sol sepatu, tukang sol sepatu. Dan ternyata 30 tahun itu tidak mencapai 400 dirham. Dia baru bisa mencapai 350 dirham. Dan dia berazam mudah-mudahan tahun ini aku bisa menggenapi sehingga akhirnya 400 dirham bisa aku dapatkan dan bisa berangkat pergi haji. Ternyata Allah punya rencana lain. Allah tunjukkan Ali Al-Muwaffaq dengan sebuah amal yang lebih prioritas dibandingkan dengan amal haji dia. Pikirnya Ali bin Al-Muwaffaq, apa gunanya aku haji, tetapi ada tetanggaku yang tidak punya makanan. Apa gunanya aku nabung untuk haji, tetapi ternyata ada anak-anak yatim yang tidak ada makanannya. Uang yang dikumpulkan 30 tahun, sedikit demi sedikit, dan itu pun belum mencapai target dia 400 dirham, itu semuanya diberikan kepada keluarga janda itu. Dan setelah mendengar kisah itu, Ibnu Mubarak mengatakan, benarlah perkataan malaikat dalam mimpiku. Allah Maha Adil dalam hukum dan keputusan. Allah Maha mengetahui tentang hakikat segala sesuatu. Next. Nah, ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah SWT, kisah yang ditulis dalam kitab Tazkirah Al-Auliya, kata Fariduddin Al-Athar, An-Nasaiburi, memberikan gambaran kepada kita bahwa rencana manusia tidak selalu menjadi kenyataan. Apa yang kita rencanakan tidak selalu menjadi realitas di dalam kehidupan. Jadi oleh karena itulah, kenapa dalam hidup ini kita harus selalu menyiapkan jiwa yang lapang. Karena tidak setiap keinginan, bahkan keinginan baik. Nabi SAW punya keinginan dan tidak mungkin keinginan Nabi itu buruk. Nabi tidak pernah punya keinginan buruk. Keinginan Nabi adalah mencegat kafilah dagang Abu Sufyan. Ternyata Allah tunjukkan amal lain yang ternyata itu jauh lebih besar dampaknya, yaitu Perang Badar. Nabi ingin kembali ke Mekah untuk umrah dan sudah berihram di Dzulhulaifah. Beliau berangkat dari Madinah dan berihram di Dzulhulaifah. Ayah bunda yang pernah umrah berangkatnya dari Madinah, itu mesti kita mengambil mikot di Dzulhulaifah yang kita sebut dengan Bir Ali. Nah, itulah tempat di mana Nabi SAW pada tahun ke-6 Hijriah itu beliau mengambil mikot di Bir Ali itu. Yang sekarang masjidnya sangat bagus ya. Tentu dulu tidak kayak begitu ya, sekarang masjidnya sudah sangat bagus itu. Dan ternyata setelah berniat ihram, beliau dengan para sahabat sudah mengenakan pakaian ihram lengkap, sudah bergerak menuju ke Mekah dengan kendaraan mereka masing-masing. Onta atau kuda gitu ya, dan kemudian ternyata yang terjadi adalah tidak dibolehkan oleh orang-orang Quraisy itu untuk masuk ke kota Mekah dan akhirnya terhalang di Hudaybiyah. Nabi punya rencana, tetapi ternyata rencana Allah yang terjadi dan rencana Allah selalu lebih baik daripada rencana manusia.
Next, sekali lagi. Nah, oleh karena itulah, sahabatku sekalian yang dirahmati Allah SWT, kalau kita perhatikan kewajiban manusia itu adalah terus berusaha, terus berdoa. Ya, Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam mengatakan, bisa jadi Allah memberimu satu anugerah, kemudian menghalangi kamu dari anugerah yang lainnya. Dan boleh jadi Allah menghalangimu dari satu anugerah, tetapi memberimu anugerah yang lainnya. Maksudnya apa? Suatu ketika Allah itu kasih kepada kita satu kenikmatan. Dan itu bukan suatu ketika, artinya setiap hari kita itu mendapatkan banyak sekali kenikmatan. Suatu ketika kita itu punya keinginan tertentu, ya misalnya teman-teman yang masih kuliah, saya ingin lulus kuliah dan akhirnya luluslah dari kuliah S1. Itu berarti Allah memberikan kepada dia satu karunia gitu. Lalu kemudian teman ini mengatakan, aku ingin lanjut S2. Ternyata ketika dia mau lanjut S2 itu nggak keterima di kampus yang berarti ini Allah menghalangi dia dari satu karunia tertentu. Allah kasih kepada dia satu karunia dan Allah halangi dia dari karunia yang lainnya. Aku pengen S2, ternyata di level itu dia tidak diterima waktu daftar S2-nya itu. Kemudian juga kalau kita perhatikan di dalam misalnya dia tidak jadi diterima di kampus S2 itu, ternyata pada saat yang bersamaan ada satu lowongan pekerjaan yang kemudian dia daftar dan akhirnya keterima. Perhatikan itu ya. Seseorang punya keinginan dan Allah kabulkan. Itu karunia Allah. Lalu kemudian dia ingin S2, ternyata Allah tidak mengendakinya sehingga dia tidak keterima di situ. Tapi di saat yang sama ternyata dia keterima kerja. Pada saat dia lagi pengen S2 itu dan ternyata gagal, lalu kemudian ada tawaran kerja dan akhirnya di tempat kerja itulah yang menyebabkan dia di sana mendapatkan sangat banyak kebaikan. Bisa jadi Allah menghalangi kita untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, tetapi Allah dengan penghalangannya itu sedang memberikan kepada kita karunia dalam bentuknya yang lain. Makanya Ibnu Athaillah mengatakan ketika Allah membukakan pintu pemahaman kepadamu tentang pencegahannya dari satu anugerah, maka pencegahan Allah itu adalah anugerah yang sebenarnya. Kenapa? Misalnya kalau ada seorang lajang, aku pengen nikah sama dia. Ternyata nggak jadi karena dia nikah sama orang lain. Berarti seorang ini tadi tercegah, nggak jadi nikah sama orang yang diinginkan. Aku sangat pengen nikah sama dia. Ternyata dia menikah sama orang lain. Berarti kan pada konteks ini dia tercegah tidak jadi nikah dengan orang yang diinginkan itu, padahal itu merupakan keinginannya. Dia berdoa, dia berusaha, ternyata nggak jadi nikah sama dia. Pencegahan ini, ya, kalau manusia, kalau hamba menyadari bahwa Allah tidak pernah punya keinginan buruk bagi hamba itu, maka sebetulnya apa yang Allah cegah dari kita itu, itulah karunia Allah yang terbaik untuk kita. Jadi tidak ada sesuatu yang Allah tetapkan untuk kita itu yang Allah punya keinginan buruk bagi hambanya. Tidak ada. Next, sekali lagi. Nah, itulah sebabnya sikap kita harus selalu sikap yang positif ya. Seorang ulama Ibnu Ajibah dalam kitabnya Iqadul Himam mengibaratkan manusia itu kayak anak kecil ya. Anak kecil itu kalau minta sesuatu harus dipenuhi. Aku pengen ini, kalau nggak dipenuhi dia nangis dan tantrum gitu. Padahal bisa jadi yang diinginkan itu berbahaya ya. Dia ngelihat sesuatu kayak makanan merah-merah, dia ingin memakannya padahal ternyata itu buah yang beracun misalnya gitu ya. Nah, ketika kata Ibnu Ajibah, ketika anak mengambil makanan beracun, sang ayah menolaknya. Maka si anak nangis karena ketidaktahuannya. Jadi anak pengen itu, ayahnya tahu bahwa ini beracun, maka ditolak, nggak boleh sama ayahnya. Nangis anaknya. Kenapa dia nangis? Karena anak tidak tahu bahwa itu bahaya bagi dirinya. Sedangkan sang ayah menolaknya secara paksa karena tahu ada racunnya. Nah, demikianlah Allah menghalangi kita dari sesuatu. Kira-kira itu beracun. Kalau kamu nikah sama dia, banyak mudarat bagi kamu, itu beracun bagimu. Maka Allah halangi. Nangis hamba ini. Aku pengen nikah sama dia ya Allah, kenapa kamu halangi? Padahal Allah tahu kalau kamu nikah sama dia, nanti akan ada sangat banyak mudarat bagi kamu. Nah, oleh karena itu, kata Imam Al-Busiri dalam syair Al-Burdah, diantaranya beliau mengatakan betapa banyak kenikmatan justru berujung kepada kematian atau bencana atau kesengsaraan. Karena orang tidak menyadari bahaya racun yang terkandung di dalamnya. Kita ingin sesuatu dan terhalang, dan kemudian kita kecewa, tetapi
begitu kita sangat ingin mendapatkan itu dan ternyata ketika kita benar-benar mendapatkannya, justru ternyata itu menjadi bencana bagi kita. Maka penghalangan kita dari sesuatu itu adalah satu anugerah Allah kepada kita. Dan itu adalah anugerah yang sangat besar. Next. Nah, inilah yang difirmankan Allah SWT dalam surat Al-Baqarah 216, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kalian boleh punya rencana, kalian boleh punya harapan, kalian boleh punya keinginan, kalian boleh suka sesuatu, kalian boleh cinta sesuatu, kalian boleh menginginkan sesuatu. Tetapi bisa jadi apa yang kamu harapkan, yang kamu rencanakan, yang kamu inginkan itu tidak baik bagimu. Sebagaimana kalian nggak suka sesuatu, kalian tidak merencanakan sesuatu, kalian tidak punya harapan atas sesuatu, tapi ternyata apa yang tidak kamu inginkan, apa yang tidak kamu sukai, apa yang tidak kamu harapkan terjadi, justru terjadi dan itu baik bagimu. Ya, jadi dinyatakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, Allah lebih ngerti. Jadi kalau doa jangan maksa kepada Allah. Kita berdoa minta kepada Allah yang terbaik. Karena Allah lah yang tahu apa yang terbaik. Dalam tafsir Az-Zahrawain dinyatakan Allah yang lebih mengetahui akibat terbaik setiap perkara. Allah yang maha tahu yang paling maslahat untuk urusan dunia dan akhirat kita. Sedangkan kita manusia tidak mengetahui yang terbaik dan yang jelek. Mana yang terbaik dan yang jelek kita nggak tahu. Allah yang tahu. Jadi kalau kita sudah berdoa, Allah kabulkan, mudah-mudahan itulah yang terbaik untuk kita. Dan kalau kita berdoa dan Allah tidak kabulkan, itu pula lah yang terbaik bagi kita. Next, klik lagi. Nah, sahabat sekalian, Nabi SAW pernah menyatakan, aku begitu takjub kepada seorang mukmin. Sesungguhnya Allah tidak menakdirkan sesuatu untuk orang mukmin, melainkan pasti itulah yang terbaik untuknya. Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah tidak mentakdirkan sesuatu untuk orang yang beriman, kecuali bahwa sesuatu itulah yang pasti terbaik untuk umatnya. Jadi orang beriman itu kondisinya selalu baik dan baik. Maka Syekh Utsaimin menjelaskan takdir Allah itu tidak ada yang buruk. Jadi kalau kita mendengar istilah takdir beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk, yang disebut takdir buruk itu adalah pada al-makdur, yaitu pada manusia yang mendapatkan takdir, bukan dari sisi Allah. Takdir jika dilihat dari perbuatan Allah, semua takdir itu baik, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi itu. Jadi takdir Allah itu selamanya tidak ada yang jelek, karena ketetapan takdir itu ada karena rahmat dan hikmah. Kejelekan murni hanya muncul dari pelaku kejelekan. Sedangkan Allah itu hanya berbuat baik saja selama-lamanya. Ini penjelasan Syekh Utsaimin. Allah itu tidak mengenaki keburukan bagi kamu. Kalau Nabi SAW pengen umroh ternyata terhalang dan akhirnya harus kembali, Allah tidak pernah mengenaki keburukan bagi Nabi. Kalau Anda, kita semuanya punya keinginan sesuatu dan ternyata tidak bisa mendapatkan sesuatu itu, Allah nggak pernah punya keinginan buruk pada kita. Nggak ada. Allah punya keinginan buruk pada hamba. Allah tidak pernah mentakdirkan sesuatu yang buruk. Oleh karena itu, sahabat sekalian, berlapanglah jiwa kita, lapangkan hati kita untuk siap menerima kondisi-kondisi yang kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kondisi-kondisi hidup yang kadang-kadang tidak sesuai rencana. Anda, sebagai penutup saya berikan ilustrasi. Kita pengen rekreasi, ini mumpung lebaran, mudik ke kampung halaman misalnya. Atau kalau pas tidak lebaran nih, saya ambil contoh yang lain aja, jangan lebaran ya. Misalnya kita ingin rekreasi pas liburan keluarga. Pas liburan keluarga, ini misalnya Anda dari, kayak saya aja, saya dari Jogja, lalu kita pengen liburan ke daerah Malang, Batu dan sekitarnya. Ayo kita jalan-jalan ke Malang misalnya. Lalu sudah siap-siap dengan semua kesiapannya. Kemudian kita merencanakan tanggal berapa berangkatnya, nginap di mana, pulang di mana. Ternyata ada situasi dan kondisi yang menyebabkan kita nggak jadi berangkat. Kita sudah merencanakan sesuatu, ternyata kita nggak jadi berangkat. Nah, pada contoh apa yang sudah kita rencanakan, kita merasa sudah matang persiapannya, kita merasa sudah sangat jeli persiapan yang kita lakukan, pesan hotel ini, pesan hotel itu, gitu. Pesan
nanti rumah makannya di mana, dan seterusnya, nanti mengunjungi tempat rekreasi di mana, dan ternyata nggak jadi berangkat. Peristiwa tidak jadi berangkat itu di mata manusia buruk, tetapi di mata Allah tidak ada yang buruk. Apapun yang kemudian terjadi pada kita, setelah kita upayakan, setelah kita usahakan, kita rencanakan, dan ternyata kejadiannya tidak seperti yang kita inginkan, itulah yang disebut dengan takdir Allah karena sudah terjadi. Kalau belum terjadi, kewajiban manusia mengupayakan. Apabila sudah terjadi, ternyata ketentuan Allah yang berlaku kepada kita tidak sesuai yang kita harapkan, yakinlah itulah yang terbaik untuk kita semuanya. Jadi di balik pencegahan yang Allah berikan kepada kita, aku pengen ini ternyata Allah tidak kehendaki sehingga aku nggak dapat itu, pasti terdapat hikmah kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Meskipun kita tidak tahu. Bahkan kemudian mungkin belakangan kita baru tahu, oh ternyata itu hikmahnya. Ya, selalu husnudzon pada Allah, karena Allah lah yang maha mengetahui segala sesuatu. Demikian ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan kita semuanya selalu menyiapkan diri untuk berada dalam situasi yang husnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, berlapang dada atas semua kondisi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan kita, karena hidup kita tidak selalu sesuai dengan rencana kita. Bahkan Nabi SAW, apa yang terjadi pada beliau tidak selalu sesuai dengan apa yang telah beliau rencanakan. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita semuanya, dunia dan akhirat kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Saca Dita Karyawan telah menyampaikan materi pada malam hari ini, pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita semua sudah menyimak bagaimana yang disampaikan oleh Saca Dita Karyawan bisa menjadi pembelajaran kita semua, bisa menguatkan kita semua, agar kita semua nanti bisa makin yakin menjalani kehidupan, makin lapang dada, makin husnuzon kepada Allah bahwasanya rencana kita itu di hadapan rencana Allah tidak ada apa-apanya. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, jamaah Madrasah Baitullah edisi ke-93 ini. Kami dari Wonderful Umroh memiliki beberapa hal yang ingin disampaikan terlebih dahulu sebelum forum kami tutup. Kami ingin menyampaikan bahwasanya kami dalam waktu dekat ini memiliki program-program umroh. Yang pertama ada program umroh Gen Z, kemudian ada umroh hemat, dan umroh 12 hari. Dan ada promo di setiap paketnya untuk pembelian dalam waktu dekat ini. Jadi jangan sampai terlambat, segera ambil promonya. Kemudian kami juga memiliki program haji. Ada haji khusus, daftar sekarang, berangkat 7-8 tahun lagi. Kemudian kami juga memiliki program spesial haji Froda, daftar sekarang, berangkat tahun depan. Nah ini berikut program-program umroh kami. Ada umroh Gen Z yang berangkat pada bulan Juli, kemudian umroh reguler pada bulan Agustus, dan umroh Maulid Rindu Nabi. Kami juga menyediakan badal untuk haji dan badal untuk umroh. Bagi Bapak Ibu jamaah yang mungkin memiliki kerabat, keluarga, orang tua yang bisa dibadalkan dan ingin membadalkan haji, kami menyediakan, silakan hubungi kami. Kami juga menyediakan tabungan dan dana talangan prosi haji dan umroh dengan program umroh dulu, bayar kemudian. Kami juga membuka kemitraan berkhidmat bersama Wonderful Umroh. Keuntungannya akan mendapatkan bagi hasil profit, pembinaan, marketing tools gratis, serta bisa berangkat umroh dan haji gratis. Mari wujudkan niat kita ke Baitullah. Silakan hubungi admin Wonderful atau perwakilan dan agen terdekat di daerah Anda. Mari bergabung bersama keluarga Wonderful Umroh. Wonderful Umroh, umrohnya keluarga Indonesia. Bismillah sahabat sampai surga. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian sudah
menghadiri Madrasah Baitullah pada pagi hari ini. Insya Allah nanti rekaman akan kami sampaikan di grup Madrasah Baitullah. Jadi Bapak Ibu yang belum bergabung kepada grup Madrasah Baitullah, silahkan mengisi presensi. Nanti link untuk bergabung ke dalam grup ada di akhir presensi. Baik, sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa pada Madrasah Baitullah ke-94 pada Sabtu pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.